Di suatu desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah legenda yang membuat bulu kuduk merinding setiap penduduk setempat. Legenda yang telah beredar turun-temurun adalah tentang sosok misterius yang dikenal sebagai Sundel Bolong. Cerita ini bermula pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Ada seorang wanita cantik bernama Siti yang tinggal di dusun tersebut. Siti adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang karena kebaikan hatinya dan kecantikannya yang memukau. Namun, nasib berkata lain baginya. Suatu malam yang gelap gulita, kelompok pribumi memberontak terhadap penindasan Belanda. Mereka memutuskan untuk melawan dengan segala yang mereka miliki. Siti yang tidak ingin berada di tengah konflik berusaha menghindari pertempuran darah, namun takdir berkata lain. Ketika dia hendak melarikan diri dari konflik, dia secara tragis ditangkap oleh tentara Belanda yang berpatroli. Dalam keputusasaan, Siti mencoba untuk melarikan diri, namun dia tertembak di punggungnya dan jatuh terkapar di tengah hutan. Siti meninggal dengan penuh penyesalan karena tidak bisa melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Tetapi kisahnya belum berakhir di dunia fana. Roh Siti yang terengah-engah karena cedera mematikan tersebut berputar-putar di alam baka, meratapi kematian yang tragis dan keinginannya untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintainya sekali lagi. Setelah kematiannya, legenda mengerikan mulai muncul di dusun tersebut. Masyarakat setempat bersumpah bahwa mereka melihat sosok wanita cantik dengan rambut panjang mengurai yang menutupi lubang besar di punggungnya. Mereka percaya bahwa Siti kembali dari kubur untuk membalaskan dendamnya pada siapapun yang mencelakai perempuan atau bahkan mencari kesalahan pada siapapun yang berani mengganggunya. Maka muncullah cerita tentang Sundel Bolong, hantu perempuan yang menakutkan dan misterius, berkeliaran di malam hari mencari keadilan atas kematian tragisnya. Penduduk setempat menjadi waspada dan takut pada kehadiran Sundel Bolong yang dipercaya sebagai penunggu hutan dan pemakan nyawa yang tidak berdosa. Pada malam berikutnya, suasana di dusun tersebut semakin tegang. Penduduk merasa gelisah dan ketakutan akan kemungkinan hadirnya Sundel Bolong. Beberapa orang yang nekat berani keluar rumah di malam hari, entah untuk urusan mendesak atau sekedar mencari hiburan. Mereka kembali dengan wajah pucat dan cerita seram tentang penampakan Sundel Bolong. Dalam ketakutan yang meluas, beberapa orang mulai menyebarkan cerita seram tentang bagaimana Sundel Bolong akan muncul di depan orang-orang yang tidak sopan atau yang melakukan tindakan keji. Legenda ini menjadi semakin kuat karena semakin banyak orang yang mengklaim telah melihatnya. Sementara itu, ada seorang pemuda pemberani bernama Joko yang terkenal dengan keberaniannya di dusun tersebut. Dia tidak percaya pada cerita-cerita seram yang beredar di antara penduduknya. Menurutnya, semua itu hanya cerita yang dibesar-besarkan oleh ketakutan orang-orang. Suatu malam, tanpa rasa takut sedikit pun, Joko memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda Sundel Bolong.
Dia pergi ke hutan dengan penuh keyakinan bahwa semua itu hanyalah cerita palsu yang ditakuti oleh penduduk setempat. Namun, semakin dalam Joko menjelajahi hutan, semakin kuat rasa ketidaknyamanannya. Suasana menjadi gelap dan hening. Hanya suara desiran angin yang terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba terdengar suara lembut yang memanggil namanya dari kegelapan. "Yo!" Bisik suara itu. Joko berdiri kaku, hatinya berdebar kencang. Dia mencoba untuk menahan ketakutannya. Namun, semakin lama, suara itu semakin dekat, membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa diduga, di antara pepohonan yang lebat, muncullah sosok wanita dengan berambut panjang mengurai. Dia memandang Joko dengan mata yang penuh dengan kepedihan dan kesedihan. "Siti," gumam Joko, terkejut melihat sosok yang dianggap legenda itu hadir di hadapannya. Wanita itu memandang Joko dengan penuh tatapan yang penuh penyesalan. "Aku tak tahu siapa kau, tetapi tolong sampaikan pesanku kepada mereka yang masih hidup. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak datang untuk menyakiti mereka. Aku hanya ingin keadilan untuk kematianku yang tragis," ucap wanita itu dengan suara lembut. Joko tersentak mendengar permohonan wanita itu. Tanpa berkata-kata, ia berjanji untuk menyampaikan pesan tersebut kepada penduduk dusun. Dia juga bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kisah tragis Sundel Bolong. Dengan hati yang penuh dengan rasa ingin tahu dan tekad yang kuat, Joko kembali ke dusun dengan pesan dari wanita misterius yang dia temui di hutan. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan tersebut kepada penduduk dusun, terlepas dari kebenaran di balik legenda Sundel Bolong. Setibanya di dusun, Joko segera mengumpulkan orang-orang yang dia kenali. Dengan wajah serius, dia menceritakan pengalamannya di hutan dan bertemu dengan sosok wanita yang dia yakini sebagai Sundel Bolong. Ia juga menyampaikan pesan dari wanita tersebut bahwa dia tidak datang untuk menyakiti siapapun dan hanya menginginkan keadilan atas kematian tragisnya. Penduduk dusun tersebut mendengar cerita Joko merasa sangat terkejut. Beberapa dari mereka masih memandang dengan ketakutan, sementara yang lain merasa prihatin atas nasib wanita itu. Namun, ada juga yang tetap tidak percaya dan menganggap cerita itu hanyalah rekaan dari imajinasi Joko. Tetapi, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Beberapa hari setelah Joko pulang, seorang tetua yang tinggal di hutan sekitar dusun menemui sebuah makam yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Makam tersebut ternyata adalah makam yang terlupakan dari seorang wanita bernama Siti. Berita tentang penemuan makam itu menyebar dengan cepat di dusun. Itu membuktikan bahwa kisah tentang Siti yang merupakan tokoh dalam legenda Sundel Bolong tidak hanya cerita belaka. Penduduk mulai merasa bersalah karena tidak pernah menyadari bahwa legenda tersebut mungkin memiliki dasar yang nyata. Joko dengan tekad yang semakin kuat
mulai menyelidiki lebih dalam. Dia berbicara dengan orang-orang tua di dusun, yang kemudian menceritakan bahwa pada masa lalu Siti adalah seorang wanita yang baik hati dan dihormati oleh semua orang. Mereka mengungkapkan bahwa Siti meninggal secara tragis pada masa pemberontakan dan tak pernah ditemukan jasadnya. Ketika informasi ini tersebar, penduduk dusun merasa terkejut dan bersalah karena telah menjauhi kuburan Siti dan merasa takut pada legenda Sundel Bolong yang selama ini mereka yakini hanya cerita menakut-nakuti. Namun, Joko masih merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Dia merasa bahwa ada rahasia besar di balik kematian tragis Siti dan legenda Sundel Bolong. Dengan tekadnya yang bulat, dia bersiap untuk memulai perjalanan baru untuk mengungkap kebenaran di balik kisah misterius ini. Dengan tekad yang kuat, Joko memulai perjalanannya untuk mengungkap kebenaran di balik kisah misteri Sundel Bolong. Dia melakukan penelitian lebih lanjut, mengumpulkan informasi dari para tetua, dan memeriksa arsip sejarah yang ada di dusun tersebut. Joko juga memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil yang diyakini terkait dengan kisah Siti. Selama perjalanannya, Joko bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenali memiliki pengetahuan luas tentang mitos dan legenda lokal. Dukun tersebut memberikan petunjuk yang misterius, menyarankan Joko untuk mencari artefak kuno yang diyakini terkait dengan kematian Siti. Dengan bantuan petunjuk dari dukun itu, Joko menemukan gua tersembunyi yang konon menjadi tempat persembunyian para pemberontak pada masa lalu. Di dalam gua yang gelap dan terabaikan itu, Joko menemukan sebuah kotak kecil yang tersimpan di balik reruntuhan batu. Kotak tersebut tampak kuno dan berdebu, namun terlihat masih utuh. Dengan hati-hati, Joko membuka kotak itu dan menemukan selembar kain yang membungkus sebuah benda. Saat dibuka, terungkaplah sebuah kalung perak dengan liontin yang terlihat sangat tua. Joko merasakan ada aura mistis yang terpancar di kalung tersebut. Menyelidiki lebih lanjut, Joko menemukan inskripsi kecil di belakang liontin kalung yang tertulis dalam bahasa kuno Jawa. Setelah melakukan penelitian mendalam, dia berhasil menerjemahkan inskripsi tersebut. Isinya mengungkap rahasia tentang peristiwa tragis yang menimpa Siti. Dari kalung tersebut, Joko mengetahui bahwa Siti sebenarnya bukan korban keadaan semata. Dia adalah mata-mata rahasia di antara para pemberontak yang dianggap sebagai pengkhianat oleh tentara Belanda. Siti mengungkapkan rahasia pemberontak kepada Belanda dengan harapan dapat mencegah pertumpahan darah dan menyelamatkan banyak orang. Namun, ketika pengkhianatan Siti terungkap, dia dikejar oleh kedua belah pihak. Dalam usahanya untuk melarikan diri, Siti terluka parah oleh tembakan dan jatuh tak bernyawa di tengah hutan. Sejak saat itu, arwah Siti mengembara di dunia baka, mencari keadilan atas kematian tragisnya. Joko
terkejut dan bingung dengan kebenaran yang dia temukan. Dia menyadari bahwa legenda Sundel Bolong tidak semata tentang hantu penunggu, tetapi juga kisah tentang seorang wanita yang berani dan korban dari situasi yang rumit dan tragis. Dengan hati yang berat, Joko kembali ke dusun untuk membagikan penemuan dan kebenaran yang dia temukan. Dia ingin agar orang-orang tahu bahwa legenda tersebut memiliki akar sejarah yang kompleks dan menyampaikan pesan agar menghormati dan memahami latar belakang kisah tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, Joko memutuskan untuk mengumpulkan penduduk dusun di tempat umum pada malam hari untuk membagikan penemuan dan kebenaran yang telah dia temukan tentang legenda Sundel Bolong. Dengan penuh keyakinan dan sedikit rasa khawatir, dia berharap agar penduduk siap menerima fakta yang baru saja dia ungkapkan. Pada malam yang gelap, penduduk dusun berkumpul di lapangan utama dalam suasana tegang. Joko mulai membagikan cerita dan penemuan yang telah dia dapatkan selama perjalanan menyelidikinya. Dia menjelaskan tentang Siti, seorang wanita berani yang pada awalnya hanya ingin menjaga perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Ketika Joko mengungkapkan bahwa legenda Sundel Bolong adalah kisah nyata tentang seorang wanita yang menjadi korban situasi yang rumit, beberapa penduduk mulai merasa tersentuh. Mereka mengerti bahwa legenda memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada sekedar cerita menakutkan. Namun, ada juga yang sulit menerima kebenaran yang diungkapkan oleh Joko. Beberapa orang masih terjebak dalam ketakutan dan keyakinan lama mereka tentang hantu Sundel Bolong. Mereka menolak untuk menerima bahwa legenda tersebut memiliki dasar yang nyata dalam sejarah. Ketika malam berlalu, penduduk dusun terbagi menjadi dua kubu yang berlalu. Satu sisi menerima penjelasan dan penemuan Joko, sedangkan sisi lainnya tetap mempertahankan keyakinan lama yang terhadap legenda Sundel Bolong. Namun, perubahan telah dimulai. Sebagian besar penduduk mulai terlihat legenda tersebut dari perspektif yang berbeda. Mereka mulai menghormati dan menghargai keberanian Siti serta menyadari bahwa kebenaran terkadang lebih rumit daripada yang terlihat. Sementara itu, Joko merasa lega bahwa penemuan dan penjelasannya telah mencapai sebagian besar penduduk dusun. Meskipun tidak semua orang menerima kebenaran yang dia ungkapkan, dia berharap bahwa suatu hari nanti mereka juga akan terbuka untuk memahami perspektif baru tentang legenda yang telah lama menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Dengan demikian, cerita tentang legenda Sundel Bolong dan keberaniannya terus diperbincangkan di dusun tersebut. Siti yang dikenal sebagai Sundel Bolong tidak lagi hanya menjadi sosok yang menakutkan, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan pengorbanan dalam sejarah mereka. Tetapi kebenaran akan selalu memiliki dua sisi. Kehadiran Sundel Bolong dan misteri di balik kisahnya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos dan budaya di dusun tersebut, memastikan bahwa
legenda itu akan terus hidup dalam ingatan penduduk, entah sebagai kisah misterius atau sebagai pengingat akan keberanian Siti, tergantung pada perspektif masing-masing individu. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaiannya. Sampai bertemu di cerita berikutnya.